Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Iqbal Papeo. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala di mana saja Anda berada. Apa kabar pagi ini? Tentu kabar baik di hari Kamis yang diberkati Tuhan. Kareba belo, kareba lompe moto. Ada kabar sukacita dalam hidup kita. Doaku di pertemuan pagi yang indah ini, di pertemuan Kamis yang indah ini, kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Rumah tanggamu diberkati, istri, suami, dan anak-anakmu, serta keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu semakin diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Kapten Iqbal Papeo, dapat bersua kembali dengan sahabat-sahabatku, menemani sahabat-sahabatku, menyapa sahabat-sahabatku dalam acara yang istimewa, Renungan Oasis Fajar Radio Cakrawala, kebanggaan kita bersama. Maka selama beberapa waktu ke depan kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan. Isi hati Allah disampaikan pada kita yang akan membimbing kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat yang indah ini Tuhan kami hampiri kekudusan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah yang dahsyat, Allah yang telah memberkati kami dalam hari-hari yang kami sudah lewati, bahkan sampai pada hari ke-28 tahun 2021 di bulan Januari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kedahsyatan-Mu yang kami alami nikmati sampai hari ini. Di hari yang ke-28 di bulan Januari tahun 2021. Sungguh kami menikmati lawatan-Mu. Sungguh kami menikmati jamahan-Mu. Dan pagi ini Bapa, kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk melakukan seluruh aktivitas, kegiatan, bahkan pekerjaan serta pelayanan kami hari ini. Kami memohon kekuatan Allah, meminta hikmat Allah, meminta kemampuan dari Allah untuk menyertai memberkati kami, sehingga kami punya keberanian menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Hamba mohon berkat-Mu untuk Radio Cakrawala. Hamba mohon berkat-Mu untuk sahabat-sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Berkati pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga, suami, istri, bahkan anak-anak kami. Tuhan memberkati, bahkan memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, usaha kami, kesibukan kami, apapun itu Tuhan.
berkati semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon hikmat-Mu hari ini, supaya hari ini kami boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan berkati setiap pendengar, supaya firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, mulai dari barat sampai ke timur, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Pulau Rote, di mana saja bahkan pelosok-pelosok negeri yang mendengarkan siaran Radio Cakrawala, saya menyapa dan menyambut saudara di dalam berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 26. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Tuhan memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan. Kemenangan di dalam kesulitan. Kemenangan di dalam kesulitan. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, kata kemenangan di dalam kesulitan barangkali saudara sudah terlalu sering mendengarnya atau membacanya. Semua keyakinan mengatakan, bahkan orang ateis sekalipun mengatakan bahwa manusia di muka bumi ini, siapa saja menyadari bahwa hidup selalu diperhadapkan dengan masalah. Dan sebagai orang percaya, maka masalah itu, tantangan itu, persoalan hidup itu harus ditaklukkan. Jikalau kita ingin bertahan hidup, ya kalau tidak mau bertahan hidup, kan kita tahu hidup itu adalah perjuangan. Mau hidup harus berjuang. Tidak mau berjuang jangan hidup. Artinya, ya saudara simpulkan sendiri. Ya tidak mau hidup berarti mati aja gitu ya. Haleluya. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau hidup, yang mau bertahan hidup bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara ajaib dan besar. Artinya kalau ada masalah, masalah ditaklukkan. Dan kalau masalah bisa ditaklukkan, maka kita disebut sebagai pemenang. Maka izinkan pagi ini saya berbicara kemenangan di dalam kesulitan. Mari kita belajar dari pengalaman Ishak ketika dia mengalami masalah kelaparan di negerinya. Kejadian pasal 26. Sebelum saya melanjutkan renungan firman Tuhan ini, saya ingin nyanyikan satu bagian dari nyanyian nomor 341 ayat yang pertama. Ini nyanyian Bala Keselamatan dari buku Bala Keselamatan nomor 341 ayat yang pertama. Saya ingin menyanyikan ini. Oh Yesus penolongku, biar ku sandar padamu,
Kalau ombak menempuh, angin ribut menderu, pegang tanganku Tuhan, dan antarku selamanya hingga masuk pelabuhan yang aman dan sentosa. Haleluya. Pujian yang sangat indah, saudara-saudaraku. Pujian yang sangat indah. Oh Yesus, penolongku, biar ku sandar padamu. Sejak hari Senin sampai pada hari kemarin, saya berbicara tentang Allah pertolonganmu, Allah penolongku. Pada hari Senin kemarin saya katakan bahwa Allah berkendaraan melintasi jagat. Wow, Dia memperhatikan saudara, Dia memandang saudara, bahkan Dia menolong saudara. Kiranya saudara dan saya tetap menjadikan Dia sebagai penolong. Pujian tadi mengatakan, biar ku sandar padamu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kemenangan di dalam kesulitan hanya bisa kita peroleh kalau kita bersandar kepada Allah. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa? Dari hari Senin, Selasa, Rabu kemarin saya berbicara tentang mengapa kita harus bersandar kepada Allah. Yang pertama, karena mujizat kemenangan tidak dapat diintervensi oleh waktu dan tempat. Jadi tidak dapat diintervensi. Mujizat kemenangan yang dari Allah tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa maka timbullah kelaparan di negeri itu. Tetapi ayat 3 katakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Artinya, ketika kita bersandar kepada Allah, maka kemenangan di masa-masa sulit, jangankan kelaparan yang dialami oleh Ishak, masa-masa tersulit yang kita alami saat ini, Allah hadir dan Allah berkata kepada saudara, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Artinya kemenangan yang Tuhan sediakan tidak dipengaruhi engkau ada di mana, tidak dipengaruhi engkau tinggal di mana dan waktunya seperti apa. Maka pesan pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Allah mengikat perjanjian dengan pribadi kita, bukan dengan tempat di mana kita tinggal. Allah tidak pernah bilang aku akan memberkati engkau kalau engkau tinggal di Tobaku. Allah tidak bilang bahwa aku akan memberkati engkau kalau engkau tinggal di Palolo, kalau engkau tinggal di Kulawi, kalau engkau tinggal di Palu, kalau engkau tinggal di Sulawesi, kalau engkau tinggal di Papua, kalau engkau tinggal di Makassar, kalau engkau tinggal di Indonesia, kalau engkau tinggal di belahan kutub sekalipun. Tapi yang Allah janjikan buat kita bahwa aku akan memberkati engkau. Haleluya. Aku akan menyertai engkau. Amin. Di mana saja engkau berada, apapun waktunya, termasuk di tengah-tengah pandemi yang kita alami sekarang, termasuk di tengah-tengah keterpurukan hidup, keterpurukan ekonomi yang kita alami, termasuk di tengah-tengah stabilitas keamanan nasional yang terganggu. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja, tinggallah di dalam Allah. Mungkin saudara dan saya bertanya, bagaimana mungkin tempat tinggal Ishak yang merupakan tanah perjanjian, yaitu tanah yang pernah dikatakan oleh Tuhan berlimpah-limpah susu dan madunya, dapat mengalami kelaparan berkali-kali. Justru inilah saatnya saudaraku, dimanapun engkau berada, janji Tuhan untuk memberkati engkau, janji Tuhan untuk menyertai engkau tetap dinyatakan. Maka saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Mengapa kita masih takut menjalani hari-hari ini? Tuhan fokus pada hidupmu. Tuhan fokus pada pribadi kita. Maka pegang janji Tuhan. Dimanapun saudara tinggal, apapun keadaannya, waktu musim kemarau, musim panas, musim kelaparan, musim hujan, musim banjir. Wah, ini lagi rame banjir di mana-mana saudara-saudaraku. Musim gempa di mana saudara-saudaraku. Musim tanah longsor di mana-mana saudara-saudaraku. Saya mau katakan, pegang janji Tuhan bahwa Dia menyertai engkau, bahkan Dia memberkati engkau. Yang kedua, kemenangan di dalam kesulitan hanya terjadi di dalam Kristus. Kenapa? Karena Tuhanmu tidak tidur. Haleluya. Dia Allah yang tidak tinggal diam. Dia Allah yang justru bekerja sama dengan saudara dan saya. Saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 121. Mazmur 121 ayat yang keempat. Sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Allahmu tidak tidur, saudaraku. Allahmu turut terlibat. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak ibu saudara-saudaraku, sahabat pendengar radio Cakrawala di mana saja berada, jangan bertanya apakah Allah bekerja dalam hidup kita, tetapi percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan dalam hidup kita. Allah turut bekerja atas setiap persoalan kita, atas setiap badai hidup yang kita alami. Edward Hopper, penulis pujian 341 mengatakan, sekalipun ombak menempuh, angin ribut menderu, Tuhan pegang tanganku. Kenapa? Edward Hopper begitu yakin, begitu percaya bahwa Allah yang dilayani, Allah yang disembah, Allah yang dipercayai adalah Allah yang tidak tidur. Amin. Haleluya. Allahmu adalah Allah yang dahsyat, saudaraku. Allahmu Allah yang hebat, sebab itu berpaut hanya kepada Dia saja. Saudara-saudaraku, Allah kita turut bekerja dalam setiap persoalan kita. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 26 tadi, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5, jelas-jelas Allah turut terlibat. Allah katakan, diamlah di negeri itu. Kenapa? Aku sendiri yang akan menyertai engkau, dan aku sendiri yang akan memberkati engkau. Haleluya. Tidak ada lagi alasan untuk kita meragukan kedahsyatan Allah di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan hidup yang kita alami. Ingat saudaraku, ingat, Allahmu tidak tidur, penjaga Israel tidak tidur. Penjagamu, penjagaku yang menjaga engkau di Papua, yang menjaga engkau di Maluku, di Ambon, yang menjaga engkau di Sulawesi, yang menjaga engkau di Manado. Saya turut berduka atas setiap persoalan, musibah, bencana yang saudara-saudara saya alami, baik di Manado, di Sulawesi Barat, di Papua, di Maluku, di Kalimantan, di Pulau Jawa, di mana saja. Tapi saya mau kasih tahu, Allahmu tidak tidur. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Dia Allah yang omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Dia ada di sini. Sehingga dimanapun kita berada, setiap saat saudara dan saya dapat berseru dan minta tolong kepada Dia, dan Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia janji, saudaraku, Allah janji sama kita. Dia bilang, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Dan kita percaya bahwa Allah datang memberkati kita. Allah ada menyertai kita.
Oh, luar biasa. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Masihkah engkau ragu? Saudaraku, Allahmu ada di sini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam segala musim. Musim panen atau musim paceklik, musim panas atau musim hujan, musim apapun yang terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau lagi menangis, engkau lagi kecewa, engkau lagi sedih, engkau lagi merasa beban hidupmu terlalu berat, persoalanmu terlalu berat, rumah tanggamu menghadapi masalah-masalah yang berat, usaha pekerjaanmu sedang bermasalah, panggil Tuhan. Panggil Allahmu. Dia maha mendengar. Dia tidak tidur. Bahkan dia turut bekerja di dalam hidupmu. Poin yang ketiga, saudara-saudaraku. Poin yang terakhir. Bagian yang ketiga, kemenangan di dalam kesulitan terjadi hanya apabila engkau tidak menyerah. Never give up. Jangan menyerah. Artinya selama ada Allah, semua akan baik-baik saja. Pesan saya, terus maju. Pesan saya, terus maju. Dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Karena Tuhan memberkati dia, maka usahanya apa? Berhasil. Ya. Usahanya tidak sia-sia. Usahanya tidak gagal. Kalau Tuhan bekerja sama dengan saudara, maka apapun yang saudara lakukan pasti berhasil. Ya. Pasti berhasil. Tidak mungkin gagal. Bersama dengan Tuhan tidak mungkin gagal. Kenapa? Bahkan pada saat kegagalan pun terjadi, Allahmu hadir. Pada saat kegagalan pun terjadi, Allah ada bersama-sama dengan saudara. Allah hadir bersama-sama dengan kita. Saya ingin membacakan kembali Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Oh Bapak Ibu saudara-saudaraku, sahabat pendengar Radio Cakrawala, di mana saja saudara berada, jangan menyerah. COVID-19 ada di sekeliling kita. Jangan menyerah, taat pada protokol. Keterpurukan ekonomi masih mewarnai hari-hari hidup kita. Jangan menyerah, terus berusaha, terus bekerja. Saudara-saudaraku, Ishak terus bekerja. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Alkitab katakan, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Artinya lebih dari yang dia bayangkan, lebih dari ekspektasi Ishak, lebih yang dari dia pikirkan. Dikatakan, dan orang itu menjadi kaya. Di ayat yang ke-13. Bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi apa? Menjadi sangat kaya. Bukankah ini hal yang dahsyat? Bukankah ini hal yang luar biasa? Tuhan mau saudara dan saya mengalami kemenangan itu. Tuhan ingin saudara berhasil dan diberkati. Dia sanggup membuat 1000 jalan baru untuk saudara. Ketika saudara diperhadapkan dengan satu jalan yang sangat sulit, dia sanggup, saudaraku. Dia sanggup membuat 1000 jalan untuk saudara. Bukan hanya sekedar buka jalan, tapi dia memberikan jalan keluar. Saudaraku, belajar dari Ishak bukan persoalan apa masalah Ishak, atau persoalan Ishak tinggal di mana. Bukan masalah apa situasi yang sedang dihadapi oleh Ishak. Kekeringankah atau kelaparankah? Tetapi persoalan Ishak tidak menyerah. Persoalan yang perlu kita pelajari adalah dia mau terus bekerja. Dia tetap berharap. Dia tetap mengandalkan Tuhan.
bahkan dia tetap memberikan ruang kerja bagi Allah untuk memberkati dia. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, saya tahu ada begitu banyak persoalan, rintangan yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Pandemi COVID-19, keterpurukan ekonomi, masalah keamanan negeri, gempa, banjir, Gunung Merapi, masalah yang berhubungan dengan sara, suku, agama, dan ras. Tapi saya mendorong saudara untuk tidak menyerah pada keadaan. Teruslah berbuat yang dahsyat karena Allahmu dahsyat. Teruslah bekerja dengan semangat karena Allahmu dahsyat. Ingat, Allah sanggup memutarbalikkan keadaan. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang kita anggap mustahil. Dan Dia menyatakan dengan dahsyat di dalam hidup saudara. Jadi saudara-saudaraku, sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, rahasia hidup orang percaya untuk mengalami kemenangan di tengah-tengah kesulitan hidup bergantung kepada Tuhan saja. Beriman kepada Yesus. Tuhan bekerja walaupun kita tidak melihatnya. Kita bisa merasakan karya Allah begitu nyata dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan berjanji bahwa menjadi orang percaya bukan berarti kita tidak punya persoalan. Tapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau di tengah-tengah persoalan. Menjadi orang percaya bukan berarti kita tidak menangis. Tapi Tuhan bilang, air matamu aku tampung di dalam kirbat. Menjadi orang percaya bukan berarti kita tidak berkeringat untuk bekerja, tidak berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita akan berjuang, kita akan bekerja, tetapi Tuhan janji, saudaraku. Tuhan bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa persoalanmu? Apa tantanganmu? Mungkin engkau sedang mengalami kelaparan rohani. Mungkin engkau mengalami kelaparan secara jasmani. Rumah tanggamu penuh masalah, tantangan datang silih berganti. Alkitab katakan, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaanku. Ishak alami itu, saudara akan alami itu, saya akan alami itu. Maka jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti bergantung kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, di gunung, di lembah, di kota, di desa, saudaraku, tetap andalkan Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari di mana pembuktian iman kita. Iblis bergerak begitu cepat. Saudara dan saya tidak boleh kalah cepat sama iblis. Iblis telah meluncurkan pasukannya untuk menghancurkan iman orang-orang percaya. Tetapi pagi ini saya mau yakinkan saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, ingat 3 hal ini. Yang pertama, ingat, kemenangan di dalam kesulitan tidak diintervensi oleh waktu dan tempat. Yang kedua, ingat, Tuhanmu tidak tidur. Dia tidak tinggal diam. Dia ikut bekerja, turut bekerja dalam hidup saudara. Yang ketiga, never give up. Jangan menyerah. Selama ada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Jangan pikirkan apa kata dunia, tapi terus pikirkan apa kata Tuhan. Sebab waktumu tidak akan pernah cukup hanya memikirkan apa kata dunia. Ingat, hidupmu berharga bagi Tuhan. Kalau Tuhan bilang berharga hidupmu, maka Dia tidak tutup mata. Dia tidak tinggal diam. Dia akan melakukan perkara ajaib dan hebat di dalam hidup saudara. Mari kita tundukkan kepala. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Percaya Allahmu tabib agung kita. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari penyakit fisik, sembuh dari penyakit dosa. Haleluya. Yesus hadir sebagai tabib agung kita.
Engkau yang punya persoalan pergumulan dalam rumah tangga, jangan pernah berkecil hati, karena Allahmu hebat. Kalau kau punya masalah, kalau kau punya tantangan, Allah sedang buat kau menjadi orang yang naik level. Engkau menjadi orang yang lebih tinggi, lebih sempurna bersama dengan Tuhan. Yesus bilang, hai kamu yang letih lesu dan punya beban berat, datang kepadaku. Ada apa Tuhan? Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Kita berdoa ya saudaraku. Tetap taat, tetap setia, tetap andalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara. Firman-Mu telah disampaikan kepada kami. Kebenaran firman-Mu telah menguatkan kami, telah menolong kami. Di hari ke-28 di bulan Januari tahun 2021 ini kami panggil nama Allah di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap hati, setiap pribadi, secara khusus bagi sahabat-sahabat pendengar radio Cakrawala di mana saja mereka berada. Mereka yang mendengarkan live streaming di radio ini ataupun via YouTube, via Facebook dan seluruh media sosial yang digunakan untuk pemberitaan firman-Mu ini Bapa, maka berkatilah mereka masing-masing. Berkati kehidupan pribadi, rumah tangga, bahkan keluarga mereka masing-masing. Pagi yang indah ini Tuhan, hamba berdoa untuk sahabat-sahabat Cakrawala yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang sedang bergumul dengan penyakit jantung, penyakit diabetes, kolesterol darah tinggi, yang stroke, yang sedang mengalami sakit berat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau lawat dan pulihkan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan pribadi rumah tangga yang sedang bergumul dengan biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, perekonomian. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, yakinkan dan kuatkan mereka. Teguhkan iman mereka. Pastikan bahwa mereka tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan. Melibatkan Allah dalam hidup mereka, meyakini bahwa kemenangan di dalam kesulitan terjadi di dalam Yesus tanpa intervensi waktu dan tempat. Bahwa mujizat pasti terjadi karena Allah tidak tidur. Kemenangan dalam kesulitan terjadi karena Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah turut bekerja dalam hidup kami. Yakinkan setiap umat-umat-Mu, sahabat pendengar radio Cakrawala di mana saja berada, supaya tidak menyerah, tidak patah semangat, tidak putus asa, tetapi meyakini bahwa selama ada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu untuk radio Cakrawala. Kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah kami, memberkati presiden, wakil presiden, memberkati Indonesia, memberkati daerah-daerah yang mengalami bencana. Kami berdoa untuk tanah longsor di Sumedang. Kami berdoa untuk banjir di Garut dan juga di Sukabumi, untuk banjir di Jawa Timur, untuk Merapi di daerah Jawa Tengah. Kami berdoa untuk banjir di Sulawesi Utara, di Kalimantan Selatan. Kami berdoa untuk gempa Sulawesi Barat. Kami berdoa untuk Maluku. Kami berdoa untuk Papua. Kami berdoa untuk seluruh pelosok negeri ini. Membawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau melawat negeri kami, pulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi hamba mohon berkat-Mu untuk sahabat pendengar radio Cakrawala di mana saja berada. Saat mereka beraktivitas hari ini, baik berjalan kaki, baik menggunakan motor, mobil ataupun pesawat, di mana saja mereka berada, Tuhan lindungi, jaga dan pelihara kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.